Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada khutbah Jum'ah siang ini saya ingin menyampaikan tema tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, meneladani kepribadian Rasulullah SAW yang rahmatan lil alamin. Alhamdulillahilladzi sarfal anam bisahibil maqamil a'la wa kammala su'uda bi akrami maulid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bil hujjatil balighah wa husnil bayan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jum'ah yang berbahagia, di bulan Rabiul Awal yang lebih dikenal dengan bulan Maulid Nabi atau bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, kita kaum muslimin sebagaimana tradisi umat Islam Indonesia merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan berbagai ragam kegiatan, baik di rumah dengan mengundang tetangga dan sanak saudara, handai tolan, atau diadakan oleh DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, lembaga, organisasi, masyarakat kampung, dengan berbagai bentuk pengajian umum dan ceramah, sekaligus bagi-bagi tumpeng dan bagi-bagi nasi bungkus sebagai perayaan kebanggaan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kebenaran dan sang pencerah di alam kegelapan. Jemaah Jum'ah yang berbahagia, memang di saat umat Islam memperingati bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, terjadi hal-hal yang mencoba mengganggu ketentraman kaum muslimin. Terjadi beberapa peristiwa yang menunjukkan provokasi terhadap umat Islam dan mengganggu harmoni antar umat beragama, yaitu tindakan atau aksi pembakaran perusakan Al-Quran di Swedia dan Denmark pada bulan September, yang kemudian disusul pada bulan Oktober atau bulan September tahun 2020, publikasi kembali kartun yang dalam kategorinya menghina Nabi Muhammad SAW oleh majalah satire Prancis Charlie Hebdo. Majalah ini memang sejak tahun 2006 melakukan publikasi-publikasi tentang karikatur Nabi Muhammad SAW yang dipandang memenuhi unsur penghinaan. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi tentu tindakan ini adalah tindakan yang tidak terpuji, yang dalam konteks lebih luas adalah mengganggu keharmonisan umat beragama di dunia, yang seharusnya kita saling menjaga dan saling menghormati sakralitas Nabi masing-masing. Nah, pemerintah Republik Indonesia, organisasi kemasyarakatan ormas Islam di Indonesia dan dunia, dan masyarakat dunia telah merespon bahwa tindakan publikasi terhadap Charlie Hebdo merupakan hal yang sebaiknya tidak dilakukan demi penghormatan antar satu dan umat beragama. Jamaah Jum'ah yang berbahagia, walaupun banyak aksi-aksi yang memprovokasi harmoni, kita harus tetap mengedepankan perilaku Islami yang mampu menunjukkan teladan bagi dunia. Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita buktikan dengan meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW yang rahmatan lil alamin. Ketinggian dan keluhuran sikap dan sifat Rasulullah SAW sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Dalam ayat lain disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jamaah Jum'ah
yang berbahagia. Dalam sebuah riwayat ditegaskan bahwa diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Berdoalah wahai Rasul untuk keburukan orang-orang musyrik." Rasul menjawab, "Saya tidak diutus. Saya diutus tidak untuk menjadi pelaknat. Saya diutus hanyalah untuk menjadi rahmat." Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis tersebut Rasulullah SAW telah menegaskan misi kerasulannya sebagai rahmat, bukan sebagai laknat, bukan sebagai pengutuk. Rasul diutus hanya untuk menebarkan rahmah yang akan mewujudkan kebahagiaan, kenikmatan, dan harmoni di dunia dan akhirat. Kepribadian Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul Allah yang terakhir, baik ucapan, perbuatan, sikap, dan seluruh totalitas kehidupan beliau adalah rahmat. Kepribadian rahmat yang melekat dalam diri Nabi tampak dalam kelembutan, bukan sifat kasar, mengutuk, atau juga tindakan-tindakan yang semakna dengan itu, yang merupakan salah satu faktor fundamental mengapa kepemimpinan Rasul berhasil dan diikuti oleh umatnya. Jemaah Jumat yang berbahagia, kepribadian rahmah dalam diri Nabi SAW merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penopang misi kenabiannya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Hadirin rahimakumullah, ayat ini menuntunkan, memberi petunjuk kepada kita semua bahwa keagungan akhlak Nabi Muhammad SAW, yaitu dihiasi dengan sikap lemah lembut, lapang dada, dan kesiapan memberi maaf dan memintakan maaf, bermusyawarah sekaligus bertawakal agar semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat rahmah Nabi SAW termasuk di antara misi risalah Islam yang utama, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin, agar manusia hidup bisa setara, saling mengerti, mitra sejajar, penuh kecintaan, kedamaian, dan kesejahteraan. Itulah makna "dan tidaklah kami mengutus kamu," kata Allah ya, melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa Islam adalah agama rahmat, agama yang menjunjung nilai-nilai kehalusan, kelembutan, kasih sayang, saling memberi kebaikan, dan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Jamaah Jumat yang berbahagia, membudayakan sifat rahmat baik dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, dan berbangsa menjadi salah satu bentuk solusi antisipatif ketika tradisi saling menghormati, saling mengutuk itu terjadi di antara kita semua, di antara masyarakat kita. Allah telah menuturkan bahasa rahmah di dalam Al-Quran dalam berbagai keadaan dan dalam berbagai kepentingan. Ada 5 bahasa rahmat yang menunjukkan rahmat lil alamin, yaitu qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut, sebagaimana termaktub dalam surat Toha ayat 4. Qaulan baligon, yaitu perkataan yang membekas, sebagaimana termaktub dalam Quran surat An-Nisa ayat 63. Qaulan maisuron, perkataan yang pantas, Quran surat Al-Isra ayat 28. Qaulan kariman, perkataan yang mulia, Quran surat Al-Isra ayat 23. Dan qaulan sadidan, perkataan yang benar, surat Al-Ahzab ayat 70-71. Jamaah Jumat yang berbahagia, implementasi ayat-ayat tersebut dalam konteks bagaimana mewujudkan Islam rahmatan lil alamin merupakan bentuk bagaimana kita membangun komunikasi yang rahmah dalam berbagai situasi dan keadaan. Ketika menghadapi anggota keluarga, masyarakat, atau kelompok lain yang memiliki sifat keras, kasar, bahkan menentang, maka perlu disikapi dengan qaulan layyinan, seperti ketika Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Dalam menghadapi anggota keluarga, masyarakat, atau kelompok lain
yang masih ragu terhadap pendapat, argumen, kebijakan kita semua, maka perlu kaulan baligon, perkataan yang membekas, yang penuh argumentasi, yang merasuk di dalam jiwa. Hadirin rahimakumullah, kepada mereka yang memerlukan perhatian, memiliki kelemahan dan kekurangan, maka kita perlu menerapkan kaulan maisurun, perkataan yang pantas, kebijakan yang sesuai dengan kaum mustadafin, kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang luas. Kepada orang tua dan anak-anak kita perlu menggunakan bahasa kaulan kariman, perkataan yang mulia. Adapun memberitahukan hal-hal yang penting untuk kita gunakan, menghindari hoax, maka itulah kita menggunakan komunikasi dengan kaulan sadidan, perkataan yang benar. Itu perkataan yang lurus dan benar, logis, memenuhi sasaran, tetapi juga dilandasi dengan integritas tinggi, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menghasilkan tatanan masyarakat yang harmoni, tatanan masyarakat yang saling menghargai dan saling menguatkan. Jemaah Jum'ah yang berbahagia, oleh karena itulah sikap rahmah menjadi kunci kesuksesan dan harmoni kita dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, baik dalam konteks individu atau pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Termasuk kita menghadapi berbagai bentuk-bentuk provokasi umat beragama, siapapun pelakunya. Juga kita saat ini sedang masih dalam suasana pandemi COVID-19. Mari kita semua pihak menghadapinya dengan sikap rahmatan lil alamin, sebagaimana diteladankan oleh Rasulullah SAW, sehingga terwujud masyarakat yang harmoni, sehat, dan sejahtera. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.